bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali di Sekolah Minggu Online seperti biasanya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan BKSN yang ketiga dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita, yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Untuk membangkitkan semangat adik-adik, mari kita tepuk semangat yuk. Apa kabarnya hari ini? Semangat dan ceria bersahabat. Iya. Oke, sudah semangat ya adik-adik ya. Nah, hari ini adik-adik akan bertemu dengan kakak-kakak pendamping lainnya ya, nanti di acara kreativitas. Ada juga nanti teman kalian yang akan membacakan Injil Kitab Suci, ada renungan, dan ada juga kegiatan penutup. Kakak harap adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik ya. Nah adik-adik, untuk menambah semangat kita untuk mengikuti sekolah minggu online, mari kita bernyanyi bersama. Apa yang akan kita bawakan hari ini? Yaitu lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Mari berdiri. Ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sebelum kita memulai acara sekolah minggu online ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami memohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Santo Don Bosco, doakanlah kami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 10 ayat 25-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian sabda Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi ya. Salam kenal untuk semuanya. Mungkin ada yang masih bingung siapa ini ya. Ya, nama kakak Stefanus Novian Setiadi. Kalian bisa panggil dengan Kak Vian. Ya. Kakak akan membantu adik-adik semua dalam memahami bacaan kitab suci pada minggu ketiga ini, pada minggu pertemuan ketiga dalam PKSN ini. Ya, adik-adik semua, ya, apa yang dimaksudkan dalam minggu ketiga ini? Minggu ketiga ini kita berbicara apa? Tuhan mengajarkan apa? Ya, pada minggu ketiga ini Tuhan mengajarkan mengenai kasih, tentang kasih. Ya, apa itu kasih? Kasih itu merupakan apa? Rasa sayang, rasa cinta, rasa peduli, ya, rasa peduli ya kepada semua orang. Nah, untuk saat ini adik-adik menyayangi siapa? Menyayangi orang tua adik-adik semua, papa, mama, ya, adik, kakak, kemudian kakek, nenek dan semua saudara adik-adik, termasuk adik-adik juga menyayangi, mengajarkan kasih, ya, melaksanakan kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada teman-teman adik-adik semua. Ya, kasih tanpa membeda-bedakan, ya, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi pada bacaan kitab suci
Kalian sudah mendengarkan mengenai cerita seorang yang dirampok, kemudian tergeletak di pinggir jalan ya. Kemudian ada 3 orang yang lewat. Siapa? Orang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Yang pertama, imam ini ketika melihat bapak tergeletak, dia pergi ya, tidak mau menolong. Kemudian orang Lewi juga sama, berlari dan tidak mau menolong. Dan yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria ini membantu bapak yang tergeletak tadi dengan membersihkan luka-lukanya, dengan membersihkan dengan membersihkan luka-luka yang lebam, membersihkan darahnya, dan kemudian membawanya ke tempat penginapan serta membayarnya. Ya, padahal orang Samaria ini sangat dibenci oleh orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan yang ketiga ini, seperti yang tadi kakak katakan, Tuhan mengajarkan kita mengenai kasih. Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Ya, kasih itu tadi peduli, kasih itu sayang, kasih itu cinta kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Ya, adik-adik yang terkasih, ya, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk berbuat kasih, untuk melaksanakan kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih itu peduli, ya, membantu sesama, ya, sayang. Adik-adik sayang kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kepada kakek, nenek, adik-adik semua, termasuk teman-teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, etnis, ya, tanpa pandang bulu dan tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari ya kita berbuat kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Berbuat kasih kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Bisa? Iya, bisa, harus bisa. Ya, termasuk kepada teman-teman yang menjahili adik-adik semua, yang menjahili kita. Tetapi ketika teman yang menjahili kita, kita harus berbuat kasih, membantu mereka yang sedang kesusahan. Tapi perlu diingat, apabila adik ingin membantu orang yang tidak adik kenal, adik-adik juga harus meminta pertolongan atau minta bantuan oleh orang tua adik-adik, mama, papa, atau saudara adik-adik, ya, agar lebih aman. Begitu adik-adik, mari kita berbuat kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan, ya. Itu, mari kita jaga kesehatan agar kita bisa membantu sesama. Apalagi saat ini masa pandemi, ya, kita dapat berbuat kasih kepada teman-teman yang mungkin sedang terkena COVID, ya, membantu mereka yang terkena imbas dampak dari COVID atau pandemi ini. Begitu adik-adik, siap? Ya, siap, harus siap, ya. Semangat, ya. Oke adik-adik yang terkasih, sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya, ya. Sampai jumpa dengan Kak Fian di lain waktu, ya. Semoga kita tetap suatu saat nanti bisa bertemu secara langsung. Oke adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik Piatanto dan Pati. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat, luar biasa semuanya ya. Luar biasa, iya. Hari ini kita masuk pada BKSN yang minggu ketiga. Nah, bersama Kak Ajeng, nanti adik-adik membuat kreativitas. Oke? Nah, kira-kira membuat apa ya kreativitas hari ini? Kita lihat yuk. Ini Kak Ajeng membuat catatan harta di surga, ya. Nanti adik-adik bisa mengingatnya apa saja sih yang harus kita lakukan ya untuk harta di surga. Kita mulai yuk membuatnya yuk. Oke, kita persiapkan alat dan bahannya dulu ya Dek ya. Di sini Kak Ajeng mempersiapkan
ada 3 kertas asturo yang berwarna-warni ya. Ada yang ungu, merah, dan kuning ya. Untuk yang kuning Kak Ajeng buat bentuk lingkaran. Ada 6 Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang warna merah Kak Ajeng buat bentuk seperti ini. Dan yang warna ungu kita buat awan. Nah, berbentuk awan seperti ini. Kemudian yang kita persiapkan lagi yaitu benang wol, Dek. Nih, Kak Ajeng menyiapkan 6 benang wol ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian benang wolnya Kak Ajeng potong-potong seperti ini. Kurang lebih 40 cm, Dek. Oke. Setelah itu Kak Ajeng persiapkan juga ada spidol besar, spidol kecil, dan gunting. Oke, mari kita mengikuti langkah pembuatannya. Dan jangan lupa Dek, kita siapkan untuk pembolong kertas ya, untuk melubangi kertas. Apabila tidak ada, nanti bisa dilubangi dengan gunting. Oke, kita ikuti yuk langkahnya. Langkah pertama ya, kita persiapkan kertas yang berbentuk lingkaran ini ya Dek. Nanti kertas ini kita tulisi tentang catatan harta di surga. Kira-kira apa saja ya Dek contoh-contoh catatan harta di surga? Betul, kita harus mempergunakan kebaikan kita selama hidup di dunia ya. Di sini Kak Ajeng mencontohkan yang pertama adalah rajin berdoa. Mari kita tuliskan. Nah, ini yang sudah ditulis Kak Ajeng ya Dek ya. Ada rajin berdoa, rajin beribadah, rajin sekolah minggu, menghormati orang tua, sayang pada keluarga, dan mengasihi sesama. Nah, setelah kita beri tulisan Dek, kita lubangi Dek seperti ini ya, di atas dan di bawahnya ya, semuanya ya Dek. Nah, setelah itu kita persiapkan kertas yang berwarna merah. Sama Dek, kita beri lubang sebanyak 6 ya. Yuk kita beri lubang yuk. Nah, kita sudah beri lubang pada kertas yang berwarna merah. Oke. Sekarang kita juga akan memberi lubang pada kertas yang berbentuk awan ini ya Dek ya. Kita beri lubang lagi yuk. Di bawah sini ya Dek, kita beri lubang sebanyak 6 ya. Nah, ini punya Kak Ajeng ya Dek, sudah diberi lubang sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian setelah semuanya disiapkan kertas-kertasnya, kita mulai rangkai dengan benang wolnya ya Dek ya. Adik-adik boleh memakai warna apa saja ya, sesuka hati adik-adik. Yuk. Kemudian kita rangkai ya Dek dengan benang wol. Mari kita rangkai dengan benang wol ya Dek. Kita masukkan dari bawah benang wolnya. Nah, setelah itu kita tarik, kita masukkan kembali pada kertas yang lingkaran. Kita tarik lewat belakang, kemudian kita masukkan kembali seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan pada kertas yang berbentuk awan. Nah, setelah seperti ini, dengan tali yang satunya kita ikatkan. Kita beri tali seperti ini ya Dek. Nah, setelah seperti ini kita bisa rapikan. Nah, gini. Begitu juga untuk kertas-kertas yang lain ya, kita rangkaikan. Yuk kita rangkai yuk. Nah, ini yang sudah dirangkai Kak Ajeng Dek ya. Sudah jadi seperti ini, sudah dirangkai dengan benang wol ya. Ada 6 catatan
harta di surga. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin sekolah minggu, menghormati orang tua, sayang pada keluarga, dan mengasihi sesama. Jangan lupa di bentuk awan ditulisi harta di surga. Dan yang di bawah kita tulisi Pia Santo Don Bosco Pati. Oke adik-adik. Nah ini catatan di surga punya kakak Adeng. Adik-adik semangat ya membuatnya ya. Semangat berkreativitas. Oke? Selamat pagi. Dadah. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, ya, kita sudah mengikuti acara adik-adik sekolah minggu di BKSN yang ketiga ya, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Oke adik-adik tetap semangat ya. Dan di akhir penghujung, kita tahu ya dalam kehidupan adik-adik setiap hari kita tidak selalu berjalan mulus, artinya adik-adik tidak selalu dengan seneng-seneng terus, kadang sedih. Nah seperti itu ya, kadang kita punya kekurangan. Nah kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita harapkan. Ada pertolongan, itu dia adik-adik ya. Siapa yang menolong? Nah tentunya adalah kuasa Tuhan. Nah itu dia. Nah maka adik-adik kita memetik dari ayat yang kita pelajari minggu ini di BKSN ketiga ini, bahwa sikap seperti orang Samaria dicontohkan ya, untuk selalu menolong pada sesama, sebagaimana kita diajak oleh Tuhan sendiri ya, dengan kasih kita berbuat baik dan selalu menolong kepada sesama, kepada teman-teman kita. Oke? Nah, itu ya adik-adik ya. Jangan juga selalu malas gitu tentunya ya. Selalu menolong kepada teman-teman kita. Oke? Nah, di akhir penghujung adik-adik kita berdoa dulu ya sebagai doa penutup di pertemuan sekolah minggu Santo Don Bosco Paroki Santo Yusuf Pati ya, dengan BKSN yang ketiga dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Oke, kita berdoa penutup. Siapkan? Ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau sampaikan pada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang selalu Kau berkati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, tetap semangat di penghujung acara sekolah minggu. Siap ya, kita nyanyikan satu lagu dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Oke siap? Oke, kita mulai yuk. Adik-adik berdiri semua. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Di hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh
Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, siapa dia? Ialah